Halo, teman-teman, sorry ya, saya agak terlambat bikin video yang update ini ya. Oke, saya akan buat video kali ini jadi sedikit lebih pendek. Saya akan bagi dengan beberapa topik supaya tidak terlalu lama atau tidak terlalu panjang ya, teman-teman. Oke, saya akan mulai saja. Topik pertama ini kita akan membahas mengenai company profile ya. Nah, teman-teman, berikut adalah company profile perusahaan kita. Ya, jadi bisnis kita itu dinaungi oleh sebuah perusahaan yang berbadan hukum PT, yaitu PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, teman-teman. Biasa kita singkat dengan KLPI ya. Itu sebabnya kalau kita foto kan kita pakai jari 5 ya. Nah, itu karena ada 5 pilar. Kenapa 5 pilar? Karena di dalam perusahaan ini kita mempunyai 5 owner. Oke, nah itu 5 pilar. Nah, perusahaan ini berdiri pada tanggal 28 Maret tahun 2016 ya. Jadi jangan lupa nih, 28 Maret kita harus saling mengucapkan greeting happy birthday to us untuk semua kita ya. Nah, perusahaan kita berulang tahun, oke? Jangan lupa siapin kado. Oke, teman-teman, usianya kita hari ini menginjak jalan 7 tahun ya. Dari 2016 ke hari ini sudah 7 tahun. Jadi ya bukan perusahaan baru, so teman-teman nggak perlu khawatir tentang kredibilitas, lalu tentang eksistensi perusahaan ini. Ya sejauh ini dari berdiri sampai hari ini, puji Tuhan, alhamdulillah, ya kita aman-aman, teman-teman. Ya dan kita berdoa, kita kawal sama-sama biar perusahaan itu terus aman, akan berkembang sehingga kita semua pun boleh menjadi bagian terbaik di dalam perusahaan ini. Selanjutnya, teman-teman, ini kita punya KLP adalah sebuah bisnis yang mengubah pengeluaran menjadi pendapatan. Ya, kenapa Pak? Kenapa harus dirubah pengeluaran itu menjadi pendapatan? Nah, ini dasarnya teman-teman. Selama ini kita hanya bertindak sebagai konsumen di dalam kondisi ekonomi kita, ya. Apa yang dimaksud dengan konsumen? Nah, selama ini teman-teman, setiap bulan kita pasti berbelanja. Nah, pada saat kita berbelanja nih, kita akan menukarkan uang yang kita dapatkan dengan barang atau produk yang kita inginkan, ya, misalkan beras, minyak, dan lain sebagainya. Kita akan menukarkan uang kita, hasil dari kerja kita atau hasil dari usaha kita dengan barang yang kita mau atau barang yang kita butuhkan. Sehingga ya toko yang memiliki barang tersebut akan mendapatkan uang dan pabrik yang membuat produk tersebut akan mendapatkan uang. Jadi dalam hal ini sebagai konsumen kita mendapatkan barang, sebagai penjual dia mendapatkan uang, sebagai produsen atau pabrik dia akan mendapatkan uang. Apa perbedaannya teman-teman? Nah perbedaannya itu dari sisi keuangan teman-teman. Kita sebagai konsumen seringkali kita mengeluhkan atau kita mengalami yaitu habis bulan habis gaji ya. Kok cari duit 1 bulan habis 1 tanggal. Makanya kalau teman-teman ingat ada namanya istilah tanggal muda, tanggal tua, betul nggak? Ya kan, kenapa tanggal muda baru cair, tanggal tua udah habis ya. Nah, itu sebagai konsumen. Nah, beda halnya sebagai toko dan sebagai produsen atau pemilik produk. Mereka selalu dapatkan uang sehingga teman-teman boleh lihat mereka bisa bertambah banyak, bertambah besar, cabang ada di mana-mana. Pabriknya juga begitu, karyawannya bertambah banyak, ya fasilitasnya bertambah baik. Ya. Nah, teman-teman itu membuktikan bahwa orang yang menerima uang, ya dalam hal ini si penjual dan pemilik toko akan menjadi lebih baik secara kondisi ekonomi ini, teman-teman. Nah, untuk itulah teman-teman semua kita sebagai konsumen ini diajak menjadi prosumer. Apa tuh prosumer, Pak? Nah, prosumer itu adalah kita tetap menjadi konsumen karena ingat itu adalah kebutuhan kita. Mau tidak mau, suka tidak suka kita pasti berbelanja, teman-teman. Kita pasti melakukan sebuah tindakan yaitu membuat sebuah pengeluaran, ya kan? Baik itu dari sisi penjual, mereka juga pasti belanja. Baik dari sisi pabrik pun mereka pun akan belanja. Jadi belanja adalah bagian yang tidak terpisahkan di dalam kehidupan atau hukum ekonomi, teman-teman. Tetapi perusahaan ini memiliki sebuah ide, sebuah dreams atau impian bagaimana merubah pengeluaran kita tadi dari belanja kita itu menjadi pendapatan, ya. Caranya sebenarnya sangat mudah sekali, teman-teman. Yaitu teman-teman tinggal buka toko aja. Ya, buka toko di mana teman-teman bisa memenuhi kebutuhan konsumen, maka teman-teman akan dapatin uang. Ya kan? Itu cara yang paling mudah.
Ya, yang menjadi permasalahan apakah waktu kita buka toko pasti untung? Jawabannya belum tentu. Nah, sekarang perusahaan ini memikirkan sebuah ide bagaimana caranya merubah pengeluaran tersebut menjadi pendapatan. Nah, itu yang sedang kita lakukan, teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman tanya apa tuh KLPI? Ya, KLPI adalah bisnis yang merubah pengeluaran kita itu menjadi pendapatan, sehingga kita bisa memiliki peluang untuk menjadi sukses atau kaya seperti pemilik toko maupun pabrik. Ya, sekalipun kita akui sih tidak semua pemilik toko atau tidak semua pabrik itu kaya dan sukses. Ada juga pemilik toko, ada juga pabrik yang mulai berguguran, ya. Tapi minimal ketika kita memegang uang harusnya kita punya sedikit kondisi yang lebih baik lah. Ya, itu adalah alasan atau latar belakang kenapa KLPI itu adalah sebuah bisnis yang mengubah pengeluaran menjadi pendapatan. Selanjutnya teman-teman, kita adalah bisnis atau perusahaan yang berbagi komisi ya, sesama member. Jadi perusahaan ini memiliki sebuah sistem. Nah, perusahaan ini membutuhkan kita sebagai member-member ya sehingga kita dikolaborasikan atau bahasa sehari-harinya dikawinkan sistem perusahaan dengan member sekian, member semuanya ya. Jadi kita berbagi komisi. Nah, kalau beberapa aplikasi lainnya mereka ada yang bakar uang ya, memberikan promo yang besar-besaran yang luar biasa, ya kan? Jadi tidak ada loyal customer di dalam mereka punya aplikasi. Contoh teman-teman, saya yakin paling sedikit ada 2 lah aplikasi, contohnya seperti OVO ataupun GoPay yang ada di handphone teman-teman. Kenapa? Karena pada saat teman-teman belanja, teman-teman akan tanya promo mana yang lagi besar. Apakah promo OVO atau promo GoPay atau promo ShopeePay atau promo Dana. Promo mana yang paling besar itu yang teman-teman akan pakai. Setuju nggak teman-teman? Sehingga tidak ada loyalitas customer, ya kan? Nah, keran dalam hal ini KLPI berpikir bagaimana menciptakan yang namanya loyalitas customer. Ya, nanti kita akan bahas. Ya, salah satu caranya adalah berbagi komisi sesama member. Selanjutnya, teman-teman, KLPI sudah melahirkan sebuah aplikasi di tahun 2018 namanya Daun. Ya, mungkin di sini ada beberapa member-member Daun yang sudah bergabung kepada keran di dalam keran. Ya, tetapi sejak 2018 kita sudah mulai menerapkan yaitu bagaimana merubah pengeluaran menjadi pendapatan, ya, bagaimana berbagi komisi. Jadi kita sudah punya cukup pengalaman dari 2018 hingga hari ini 2023 itu kita udah membuktikan bagaimana sistem ini membagi komisi kepada setiap member dan itu semua transparansinya, detail-detail transaksi dan detail pembagian semuanya jelas teman-teman. Yaitu di 2018 di aplikasi Daun. Saat ini aplikasi Daun sedang dalam proses transformasi ya dari My Daun menjadi My Daun Mall ya. Member My Daun mungkin dari dulu kita udah dengar ya My Daun pengen menjadi My Daun Mall ya. Puji Tuhan saat ini di 30 September akan launching pertama kali My Daun Mall ya 30 September. Doakan ya teman-teman semoga tidak meleset. Ya, sekalipun belum semua fitur yang bisa kita pakai atau bisa kita manfaatin, tetapi minimal eksistensi Maidan Mall sudah kembali dulu nih. Ya, pertanggal 30 September beberapa hari lagi, 5 hari lagi, teman-teman. Ya, itu ada aplikasi Maidan. Nah, selanjutnya Daun ini punya adik, teman-teman. Adiknya namanya Keran ya. Oke. Keran ini lahir tanggal 30 Juni 2023. Ya. Tanggal 30 Juni dia launching sampai hari ini 25 September itu member kita sedikit lagi akan masuk ke level 6 yaitu di level 15.625 ya. Wah, tepuk tangan buat teman-teman semua. Anda luar biasa loh ya. Yang belum keren, yang belum maju, ayo teman-teman. Ya, saya tahu teman-teman banyak sedang menunggu antara yakin dan tidak yakin, percaya dan tidak percaya. Kaburnya kapan nih gitu kan. Tapi teman-teman ya, saya mau kasih tahu kepada teman-teman ya kita aplikasi yang punya history bisnis, mempunyai marketing plan yang jelas sehingga teman-teman jangan khawatir ya teman-teman boleh datang, boleh ajak pengundang atau referral teman-teman untuk kumpul ya kita bisa sharing bareng, kita bisa kupas tuntas mengenai sistem bisnis Keran dan KLPI ini. Oke, demikianlah halaman company profile ini saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ya tujuan dan visi misi dari perusahaan ini.
Ya, kita pengen sukses bersama, kita pengen merubah pengeluarannya teman-teman yang dilakukan setiap bulan, ya. Itu menjadi pendapatan kita semuanya. Oke, teman-teman, ya, ini adalah halaman pertama.